Mana ada bahwa yang ya, bahwa saksi pada persidangan hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, itu? bahwa saksi pada persidangan hari ini tidak dalam tekanan dan ancaman dari pihak manapun, bahwa saksi bisa untuk ditanya-tanya untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini, bahwa saksi tidak pernah menerangkan adanya kronologis kejadian tersebut, bahwa saksi menyatakan tidak pernah menerangkan kronologi kejadian tersebut karena hal tersebut hanya karangan saja, bahwa bisa saksi jelaskan yang membuat karangan tentang kronologi tersebut adalah terdakwa Ririn Rifanto, bahwa keterangan kronologis tersebut ditulis dengan menggunakan tulisan tangan di selembar kertas, bahwa orang yang menulis karangan kronologis tersebut adalah terdakwa Ririn Rifanto sendiri, bahwa Nah, pada ini harusnya kan di cross check ini, cross check dengan tulisannya ya maksudnya gitu. ya, Mister Ji, Jabrok, izin jabrok. sebentar Mister Ji. Ini kan maksudnya begini, ini kelihatannya memang dia membantah lah apa yang sebelumnya itu disampaikan ya. Pertanyaan kemudian tuh begini Mister Ji, dari mana datangnya BAP itu? Dakwaan itu dari mana datangnya? Kan dakwaan itu diperoleh dari keterangan kedua orang terdakwa ini kan. Lalu kalau misalkan dia artinya dia menolak lah apa yang dia sampaikan itu. Pertama. Yang kedua, dia tidak menerangkan apapun kaitannya dengan kronologis. Sementara kronologis itu kan kronologis yang sudah terkonstruksi dalam dakwaan itu kan diperoleh dari testimoni kedua orang ini. Itu satu. Yang kedua begini Mister Ji, kalau misalkan terjadi perubahan, ini kan dia katakan begini, bahwa ada satu lokus yang tidak disampaikan ya. Lokus itu kemudian baru apa namanya muncul pada saat proses Jangan. persidangan itu berjalan. Kenapa harus ada lokus kedua itu disembunyikan sama dia? Katakanlah ya, seandainya. Kenapa dia nggak menyampaikan aja secara terus terang pada saat dia diperiksa kan begitu? Dia kan katanya kan under pressure. Otomatis dia akan menyatakan segala sesuatu itu apa adanya karena di bawah tekanan kan? Di bawah tekanan. Artinya dia sudah mengakui bahwa memang terjadi pembunuhan. Katakanlah begini, dia mengakui bahwa memang saya tidak membunuh, katakanlah ya. Tapi kemudian dia dipaksa untuk mengaku bahwa dialah pelakunya. Tapi problematik kemudian tuh begini, kenapa lokus kedua itu nggak disampaikan sama dia? Iya kan? Hanya ada apa namanya lokus pertama aja begitu loh. Sementara lokus kedua itu kan dia menjadi fokus yang nanti merujuk pada lokus yang pertamanya kan. Itu kedua. Yang ketiga tuh begini. Seolah-olah dia sampaikan dalam keterangan dia apa namanya keterangan si Prio ini ketika memberikan dakwaan apa kesaksian terhadap dakwaannya si Prio itu. Seolah-olah bahwa rangkaian peristiwa yang sudah disampaikan itu apa namanya segala sesuatu yang kaitannya dengan perubahan itu semua itu bukan datangnya dari dia gitu loh. Tapi itu berdasarkan tekanan dari si siapa namanya itu, si Ririn. Pertanyaan kemudian sejak kapan orang ini ditekan? Apakah dia ditekan itu pada saat dia di LP ataukah dia sudah pada tahap proses P21, tahanan jaksa? Itu masalahnya, itu hal-hal yang sebenarnya harus apa namanya diperhatikan ya. Yang keempatnya begini Mister Ji. Kan sebelumnya itu dia sempat didatangin dulu ya sama ada salah satu anggota ya, oknum datang ke Iya. sana lalu kemudian dia diminta untuk apa namanya menyatakan sesuatu jujur apa adanya. Cuman kenapa artinya skenario-nya berubah? Skenario itu begini, kaitannya dengan pergantian PH. Ya. Tony kan dalam kepentingan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya kan. Jadi kalau misalkan itu pun disampaikan ke Tony, ya otomatis Tony juga tidak akan bisa berbuat banyak kan. Tony nggak punya pretensi apapun dalam kasus ini sebenarnya. Dia hanya ingin mengungkap kebenaran yang sebenarnya. Menjadi tanda tanya itu ketika terjadi perubahan itu, lalu kemudian terjadi juga perubahan pada kuasanya. Ya. Itu sebenarnya kalau kita baca apa namanya rangkaian peristiwa yang sebenarnya menurut saya sih rada aneh gitu loh, rada aneh. Mulai pada saat dia berita acara pertama ya, ketika dia diperiksa kenapa ada lokus kedua yang disembunyikan?
Nah, lokus itu baru terungkap pada saat persidangan. Nah, itu. Yang kedua kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan tadi itu. Kalau misalkan semua itu yang menulis semua itu adalah berdasarkan si siapa namanya? Si Ririn. Mm-mm. Si Ririn berarti Ririn ini sejak kapan? Seolah-olah dia pengen menyampaikan begini, bahwa saya tidak pernah menyatakan apapun. Ini pertimbangan putusan masalahnya, Mr. Ji. Iya, Jadi pertimbangan putusan itu dia merupakan dasar majelis itu sampai pada kesimpulan masalahnya, Mr. Ji. mm-mm. Seolah-olah menurut majelis itu bahwa sebenarnya ini fakta gitu loh, fakta. Cuman kan banyak fakta yang kemudian kontradiktif di situ kan. Iya. Nah, itu dia yang menurut saya sih banyak masalah ya, banyak. Padahal Prof, padahal Prof, mohon izin. Masalah tulis menulis itu sebenarnya nggak ada urusannya dengan Tony. Kalau itu saya setuju sebenarnya, saya setuju. Ya nggak ada Cuman urusannya banyak dengan Tony. banyak Kenapa tiba-tiba tiba-tiba dengan datangi orang dengan menyodorkan surat pencabutan kuasa Tony. Padahal itu kan belum. Karena tulisannya itu belum ada urusannya dengan Tony. betul. Makanya saya sebenarnya pengen tarik dari awal nih, sejak awal ketika orang-orang ini masih dikuasai sama penyidik. Harusnya kan kalau misalkan terjadi skenario kan skenario-nya mulai dari sana, Mister Ji. Ya, Ya kan? Ah, tapi kalau skenario itu dia berangkat pada saat orang-orang ini pada tahap P21, saya kira itu nggak mungkin. hmm. Itu nggak mungkin. Apalagi kalau kita baca peristiwanya kan begini, perubahan itu terjadi ketika dia merubah segala sesuatunya kan. Maka kemudian juga ada jeda waktu tuh. Tadinya kan si siapa namanya, si Prio ini kan mestinya dihadirkan sebagai apa? Saksi Ya, charge, saksi ada saksi charge. untuk Enggak, bukan. Dia dihadirkan sebagai saksi ada charge, charge. Kan ada acak. dua tuh, charge dulu, baru ada charge. Kalau saksi ada charge, kalau saksi ada charge berarti saksi yang memberatkan, dia dari JPU nih, Ya, ya kan? Nah, ya, cuman karena ada kekhawatiran JPU kaitannya dengan terjadi perubahan apa yang dia sampaikan, maka kemudian waktu itu dia nggak dihadirkan. Karena betul. alasannya JPU bahwa, Itu. Karena tidak dihadirkan itu, inilah yang terjadi, keterangan inilah yang muncul dan sekaligus bersamaan dengan pencabutan Tony. Karena Tony dianggapnya akan mengungkap kebenaran. Takut ini di sini. Lanjut, Prof. makanya Tony kemudian meminta hakim untuk menerapkan pasal 210 itu. Mm-mm. Sebenarnya itu, tadinya kan dia si Prio ini kan sebenarnya saksi yang memang saksi yang memberatkan. Tapi kemudian dia berubah posisinya sebagai saksi yang menguntungkan bagi si Ririn. Tapi pada testimoni yang dia sampaikan di persidangan, rupa-rupanya berubah, Mr. G. Kan Mm-mm. sudah didatangin dulu kan? Orang Iya, ini sudah didatangin. Nah, konsekuensi dari ketika dia didatangkan itu, maka muncullah hal-hal baru kan, ada rangkaian peristiwa baru gitu loh. Mulai dari apa? Adanya Palu, yang kedua TKP kedua, lalu dan seterusnya lah, Mr. G. iya. Ini sih sebenarnya yang menjadi misterius itu di situ gitu loh. Kenapa sih sampai TKP yang lama, TKP yang dua itu nggak disampaikan pada saat dia ditanya di tahap penyidikan? Dia Mm. nggak langsung saya disampaikan pada iya kan? Tapi Ya. kenapa harus disampaikan pada saat terakhir gitu loh? Ini kan menjadi aneh ya, Dan menjadi justru aneh. itu dipercayai. Jadi pertimbangan hakim nih. Itu sebenarnya fakta-fakta ini yang mestinya kita itu sih. Cuman ya itulah misteri. Yang kedua begini, tadi yang ditanyakan sama Bang Agus, sebenarnya saya setuju sekali kaitannya dengan timeline itu penting gitu. Karena apa? Karena kan terjadi semacam overlapping gitu, Mr. Ji. Ada waktu yang memang bertabrakan ya antara satu dan yang lainnya. Sementara ini kan mestinya hasil dari digital forensik. Problematiknya, bukti elektronik itu dihadirkan begitu saja tanpa adanya digital elektronik sebelumnya. Bahkan kalau misalkan sudah ada digital elektronik sekalipun, ahli kan harus dihadirkan juga untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dipresentasikan dalam Mm-mm. berita acara pemeriksaan ahli itu kan.
dan dapat dijadikan sebagai apa, bahan untuk dilakukan cross eksaminasi oleh para pihak nih, terutama pihak dari pihaknya Ririn. Nah, dia harus mampu mempertanggungjawabkan itu karena memang alat bukti yang seperti ini, seperti tadi tuh Bang Ai bilang nih kan, ada merek-merek tertentu yang settingannya itu bisa berubah, Mister Ji, ya kan? Nah, settingannya itu bisa berubah. Lalu ini kaitannya dengan validitas dari alat bukti itu sendiri. Kalau misalkan ada dua waktu yang secara bersamaan tuh ada satu orang nih, ada satu pelaku, tapi dia ada di jam yang berbeda. Dia ada di jam yang sama, tapi pada tempat yang berbeda. Kan aneh kan? Nah, siapa yang bisa menjelaskan itu? Ya susah. Jadi kalau misalkan ada indikasi-indikasi yang patut kita duga, ya husno juga kalau begitu kan, siapa yang tahu? Nah, itu makanya hal-hal begini sebenarnya yang menjadi masalah sih. Yang kedua begini, yang selanjutnya itu begini. Tadi berdasarkan keterangan dari si Prio itu kan seolah-olah tidak ada rencana sama sekali tuh. Tidak ada rencana. Mereka balik dulu nih ya, udah ketemuan sama Budi nih. Lalu setelah habis ketemuan dari Budi terus pulang, dan dia balik lagi. Tiba-tiba si Budi itu langsung dieksekusi lah sama si Ririn. Tanpa ada pembicaraan sebelumnya dengan si Prio. Artinya Prio ini terkaget-kaget gitu loh, bahwa kenapa sampai dia dibunuh gitu. Jadi sebelumnya itu belum ada yang namanya meeting of mind. Belum ada kesepakatan mereka untuk melakukan pembunuhan. Tapi hakim sangat yakin bahwa kedua orang ini pembunuhan itu direncanakan atau dirancang oleh Prio maupun Ririn. Kan aneh kan? Padahal pertimbangannya tadi ini kan sebenarnya pertimbangan putusan nih. Pertimbangan ini menurut hakim itu adalah fakta peristiwa, fakta dari peristiwa itu. Tapi hakim sendiri kemudian artinya kalau kita merujuk pada peristiwa tadi itu, sama sekali kita nggak temukan yang namanya kapan mereka itu bersepakat untuk melakukan pembunuhan. Prof, izin Prof. Ya, Izin Prof. Mr. Z izin ya. Jadi yang diambil hakim itu Prof, di dalam putusan itu, kapan mereka terjadinya meeting of mind itu tadi Prof, itu diambil dari keterangan eksepsinya si Prio yang dibacakan Prof. Jadi di tanggal 24 itu kan mereka kan awal cerita yang di eksepsi itu kan mereka bertemu dengan Amaniani itu Prof. Jadi itu dilimpahkan. Jadi itu dijadikan meeting of mind dengan Ririn minjem palu ke Prio bahwasannya buat ngebobok tembok. Jadi diambil dari itu tadi Prof. Makanya Bang Don kemarin bilang Bang Don nggak berani ngambil nyomot-nyomot ya. Cuman saya aja lah yang ngambil perkataan comot-comot itu tadi Prof. Jadi dari eksepsi ada yang diambil, dari dakwaan, terus dari tuntutan juga itu Prof. Hakim tuh diambil semua Prof, dicomot. Jadi menurut hakim itu meeting of mind-nya pada saat setelah pengakuan Prio yang terakhir. Jadi di tanggal 24 itu bukannya bertemu Amaniani, tapi Ririn menyuruh Prio minjem palu. Itu Prof, izin Prof. jadi begini, ini meeting of mind-nya kan untuk merencanakan pembunuhan, artinya merencanakan merampas nyawa orang lain. Jadi kesepakatan mereka itu memang untuk merampas nyawa orang lain. Kan nggak ada percakapan yang kita temukan bahwa kedua orang ini bersepakat untuk melakukan pembunuhan kan. Bahwa kalau kita baca, kalau kita dengar dari keterangan dia yang terakhir itu, dia sampaikan bahwa ketika mereka balik dulu ke rumah ya, lalu kemudian malamnya kan dia datang lalu kemudian ke toko katanya mau ada bongkaran ya. Bongkaran. Pada saat itu si Ririn langsung mengeksekusi si Budi. Kan begitu kan? Si Budi seolah-olah bahwa Prio ini sama sekali dia nggak tahu bahwa memang Ririn ini punya rencana untuk mengeksekusi Budi. Kan begitu kan? Kata Prio. Gitu. Kata Prio. Itu pertama. Yang kedua begini. Kalau pada tahap eksekusi atau perlawanan itu dia belum masuk pada pokok perkara. Jadi dia bukan merupakan alat bukti. Dia hanya kaitannya dengan formalitas. Itu pun kalaupun dia merupakan alat bukti, tapi kan sudah dibantah juga, artinya dia sudah mencabut juga kan, bahwa pertemuan dia dengan Amaniani ini sebenarnya nggak ada, itu sesuatu yang memang direkayasa. Kan begitu kan?
Yes. Artinya Benar, kalau Prof. kalau misalkan kalau sudah direkayasa apapun fakta yang apapun peristiwa yang berkaitan pada saat itu gugur dengan sendirinya. Jadi sangat tidak mungkin hakim kemudian mengambil dari sana. Mengambil dari apa namanya pada tahap eksepsi atau perlawanan tadi itu. Makanya ini kalau yang saya lihat dari apa yang dijelaskan Bang Ai ini, itu kan hakim itu sebenarnya dia mempertimbangkan fakta-fakta yang disampaikan oleh si Prio. Cuman kan kita nggak temukan kapan mereka bersepakat untuk apa namanya melaksanakan pembunuhan itu. Itu yang menjadi masalah. Bahkan mungkin yang saya sempat juga dengar pada sesi putusannya Prio kalau nggak salah, kesepakatan itu baru terjadi pada saat eksekusi. Begitu ya Misteri ya? Ya, Kalau nggak ya, salah ya. ya? Benar, Prof. Ini Benar, benar. kita ini Prof, kita akan lanjutkan dulu sedikit. Siap. Nah, sedikit biar nanti ada gambaran. Bang Ai, coba langsung ke 1, 2, 3. Bang Ai, Iya, Mister. Halaman 123, Mister. ya, ini dalam tempo yang super cepat ya. Loncat jauh 131, Bang. Dalam Intinya, waktu sesingkat-singkatnya ya, Mr. Gio. ya, intinya ini Prio menghindar dari perbuatannya sendiri. Nah, ini kan Prio melindungi untuk dirinya kan. Dari halaman 123 atas, Mister. Ya, langsung. Oke. Bahwa saksi dan terdakwa Ririn Rifanto pada waktu itu memasuki kamar yang ketiga. Bahwa pada saat saksi dan terdakwa Ririn Rifanto memasuki kamar yang ketiga, di dalam kamar ada korban Haji Sahroni. Bahwa pada saat itu, korban Haji Sahroni di dalam kamar sedang mendengarkan musik qosidahan. Oh, ya, Bahwa setahu saksi korban Haji Sahroni sudah tertidur kemudian bangun lagi. Bahwa pada saat di dalam kamar korban Haji Sahroni kemudian bahwa pada saat di dalam kamar korban Haji Sahroni kemudian terdakwa Ririn Rifanto langsung memukul korban Haji Sahroni dengan menggunakan palu yang ada di tangannya. oke. Bahwa Di sini dulu, stop dulu. Oke. Stop dulu. Ini kan keririn nih. Ini kan tuduhannya keririn yang melakukan. Tetapi yang tahu tuh justru Prio nih. Bahwa pada saat itu korban Haji Sahroni di dalam kamar sedang mendengarkan musik kasidahan. Padahal tadi dibilang apa? Ya, sedang tertidur kan, begitu kan? Terus bangun gitu kan? Bahwa setahu saksi korban Haji Sahroni sudah tertidur kemudian bangun lagi. Nah, artinya apa? Justru yang seharusnya dia tidak tahu, dia yang tahu semua nih jadinya nih. Lanjut. Bahwa setahu saksi Bahwa pada saat di dalam bahwa setahu saksi korban Haji Sahroni sudah tertidur kemudian bangun lagi. Bahwa pada saat di dalam kamar korban Haji Sahroni kemudian terdakwa Ririn langsung memukul korban Haji Sahroni dengan menggunakan palu yang ada di tangannya. terus. Bahwa palu tersebut setelah memukul korban Budi dari toko dibawa lagi oleh terdakwa Ririn Rifanto. Saat itu palu dimasukkan ke dalam tas oleh terdakwa. Semuanya Ririn kan? Lanjut. Iya. Bahwa pada saat terdakwa Ririn memukul korban Haji Sahroni dengan menggunakan palu mengenai kepala bagian belakang korban. Bahwa saksi tahu korban Haji Sahroni ada luka memar di bagian dada dan di bagian leher pada waktu itu diinjak oleh terdakwa Ririn dengan menggunakan kaki terdakwa secara keras. Oke, stop sampai di situ. Teman-teman semua dengarkan saya menggunakan analogi ya. Tadi di atas diceritakan bahwa setahu saksi korban Haji Sahroni sudah tertidur, kemudian bangun lagi. Bangun lagi itu artinya berarti berhadapan dengan Ririn. Kan bangun tuh. Oke ya, bangun. Begitu bangun lah, pasti berhadapan. Oke.
Kalau berhadapan artinya kalau dipukul bukan bagian belakang, berhadapan kan? Jadi pria ini tahu semua nih. Nah, kemudian di situ ada tulisan bahwa saat itu terdakwa Ririn Rifanto memukul korban Haji Saroni dengan menggunakan palu mengenai kepala bagian belakang korban. Kalau mengenai bagian belakang korban itu, dia sedang tertidur dan dia datang dari belakang, dihantam kena belakang. Tapi kalau waktu itu dia tidur kemudian bangun, artinya sudah berhadapan, harusnya ke sini. Oke, dilanjut. Ini Pokoknya putusan hakim ya, Mr. Ji ya? Putusan ini ya? Di dalam Putusan. putusannya. Oke. Ntar saya kasih dikit ya, Mr. Ji, ntar abis ini. Lanjut ya. Yono. Bahwa pada saat korban Haji Saroni dipukul dengan menggunakan palu dan diinjak yang dilakukan oleh terdakwa Ririn, saat itu keadaan korban Haji Saroni sedang sekarat. Bahwa saksi lupa pada waktu terdakwa Ririn melakukan pemukulan terhadap Haji Saroni. Bahwa seingat saksi, terdakwa Ririn waktu itu melakukan pemukulan saksi di bagian belakang kepala dan menginjak bagian dada korban, Haji Saroni di dalam kamarnya. Bahwa saksi pada saat korban Haji Saroni sedang berada di dalam kamarnya tidak ikut melakukan pemukulan terhadap korban. Bahwa saksi waktu itu tidak ikut melakukan pemukulan terhadap korban Haji Saroni karena saksi tidak ikut melakukan pemukulan karena pada waktu itu saksi tidak tahu apa-apa. Loh, berarti picek ya era. Oke, lanjut. Bahwa pada saat sudah tahu terdakwa Ririn Rifanto melakukan pembunuhan terhadap korban Budi waktu di toko, mau juga ikut terdakwa Ririn ke rumah korban Budi untuk menghabisi korban Haji Saroni karena saksi waktu itu tidak tahu apa-apa. Hanya diajak oleh terdakwa Ririn Rifanto untuk pergi ke rumah Budi. Nah, stop. Di bawah ini teman-teman, di bawah ini baru ada muncul lagi 100 juta itu. Lanjut. Oke. Bahwa saksi mau mengikut terus dengan terdakwa Ririn karena waktu itu terdakwa Ririn menjanjikan kepada saksi ingin dikasih uang sebesar 100 juta rupiah setelah terjadinya pembunuhan terhadap kelima korban tersebut. Oke, stop sampai di situ. Izin, Prof. Nah, di sini, Prof, setelah selesai 5 orang ini, baru muncul ada janji mau ngasih 100 miliar ini, Prof. Itu makanya Mr. Ji. Artinya kan kita nggak temukan kapan mereka itu bersepakat untuk melakukan pembunuhan. Sementara orang ini kan didakwa dan diputus dengan pembunuhan berencana. Kapan mereka itu bersepakat untuk merencanakan itu yang menjadi problematik dan memang nggak tertuang dalam pertimbangan ini kelihatannya kan. Nah, bahwa ya Izin Prof sebentar. Nah, Mas Ai. Halo Mas Ai. Mr. Izin. Ya. Halaman 133 alinea terakhir, tolong bacakan Mas Ai buat jawab pertanyaan Prof terkait meeting of mind. 133. Alinea terakhir. Jangan alinea langsung dari atas. Ah, dari atas. Dari atas, oke. Bahwa saksi tidak tahu untuk apa tujuan Ririn Rifanto menyervis mobil korban tersebut. Bahwa saksi tidak tahu mengenai perihal terdakwa meninggalkan mobil milik korban di tengah jalan. Bahwa 133 sebentar. Iya, ini 133, Mister. Benar, Mister. Benar, lanjut. Bahwa saksi tidak tahu mengenai perihal terdakwa meninggalkan mobil milik korban di tengah jalan. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah kurang lebih 5 tahun atau 6 tahunan. Bahwa saksi dengan terdakwa Ririn Rifanto hanya sebatas berteman saja. Kamu kok berbeda dengan saya punya? 133, Mister. 133 halaman itu ya, bukan halaman dokumen. Sama kok, bener. Nggak bisa. Ini di sini bunyinya begini kok. Gimana? Bahwa saksi tidak mengenai hal. Ya itu betul. Iya, betul. Itu kan sambungan kalimat dari halaman sebelumnya, nggak saya baca, Mister. Di poin berikutnya saya baca. Oh, baca dulu itu. Berarti dari halaman 132 dong. Bukan, di atasnya itu dibaca.
Yaitu sambungan kalimat 132, Mister. Ya, Poin 32, terakhir. 32 terakhir dibaca ke situ. Oke, bahwa mengenai pada sidang sebelumnya, advokat terdakwa sempat memperlihatkan video kepada saksi terhadap ada orang yang masuk ke rumah korban pada tanggal 29 Agustus. Ulangi. Maka, ya, Ulangi. bahwa Orang perihal kamu baca terhadap ini jelas nggak main itu. bahwa Udah mengenai malam, Mr. J, pada udah sidang malam, sebelumnya, malam. advokat terdakwa sempat memperlihatkan video kepada saksi perihal ada orang yang masuk ke rumah korban pada tanggal 29 Agustus. Maka saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenal saksi tidak mengenai hal tersebut. Itu tidak mengenal. Saksi tidak mengenal hal tersebut karena pada waktu itu saksi memakai celana panjang semua. Oke. Ini ada orang yang kita rame-rame itu. Maksudnya yang di pagar rame-rame itu justru dia tidak mengenal nih. Ini saksi siapa, Mister nih? Yo, pokoknya saksi lah, tidak mengenal. Terus lanjut. Bentar. Jadi nge-scroll. Saksi itu si Prio. Oke. Bahwa saksi tidak tahu untuk apa tujuannya bahwa terdakwa Ririn Rifanto menyervis mobil tersebut. Bahwa saksi tidak tahu mengenai perihal terdakwa meninggalkan mobil milik korban di tengah jalan. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih 5 tahun atau 6 tahunan. Bahwa saksi dengan terdakwa Ririn Rifanto hanya sebatas berteman saja. Bahwa saksi biasanya memanggil terdakwa Ririn dengan sebutan Bos Ririn. Bahwa saksi memanggil terdakwa dengan sebutan bos karena sudah biasa. Sudah Ini biasa saja. Coba dijelaskan mobil apa itu? Corolla. Saksi Sedan Corolla, Mister. meninggalkan mobil Coba di jalan. Bang Ai coba diterusin dulu. Artinya Bang Don ini apa sih sebenarnya substansinya Bang Don? Nah, Jin, saya yang lanjut, Prof. Jadi BAP-nya Brio yang awal-awal ini, Prof. Awal banget nih. Nah, cuman di sini dinyatakan dicabut. Saya bacakan bahwa pada BAP saudara saksi nomor 11 tentang kronologis bagaimana saudara dan terdakwa Ririn Rifanto merenggut nyawa korban Budi Awaludin bersama 4 orang lainnya. Kemudian saudara jawab pada huruf A adalah pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025 sekira pukul 1 WIB siang, saudara Ririn Rifanto berkata kepada saksi bahwa ingin mengeksekusi saudara Budi. Nah, ini meeting of mind-nya. Awaludin yang artinya ingin membunuh saudara Budi Awaludin, yang kemudian setelah berhasil membunuh saudara Budi Awaludin, kami bisa menguasai hartanya. Maka saksi menerangkan bahwa keterangan dalam BAP tersebut dicabut. Nah, itu dia, Prof. Meeting of mind-nya dari BAP awal, walaupun dinyatakan dicabut. Nah, ini juga sama dengan keterangan Aprio di BAP awal juga, bahwa dialah yang menenggelamkan bayi. Nah, bahasa Bang Hari tadi kan dicomot di BAP, dicomot dari keterangan terdakwa. Nah, gitu, Prof. Jadi itu apa namanya? Artinya itu sudah ada pernyataan dari Prio Ririn pernyataan dari Ririn. Cuman memang tadi begini, saya juga baca tappingan di bawah ini tuh begini. Itu kan, jadi kalau kita dengar kemarin kan sebenarnya motif dari pembunuhan itu ketika dibunyikan di putusan itu kan motifnya untuk apa? Untuk menguasai harta korban. Tapi dia berbeda dengan motif yang pada dakwaan sebelumnya. Dakwaannya itu kan yang dibacakan sama Mr. J kan berdasarkan karena sakit hati ya Mr. J. Ada Iya. transaksi itu ya Mr. J. Karena kasih modal nggak dikembalikan. Itu. Jadi kita melihat ini sebenarnya ada dua motif. Seolah-olah kan begitu kan? Seolah-olah begitu. Artinya apa? Kalau misalkan dia berangkat dari motif, berarti motif itu kemudian dia dilanjutin dengan adanya meeting of mind tadi. Tapi kalau motifnya berbeda, kan pada akhirnya menjadi bingung nih.
Kira-kira yang mana? Konsekuensinya kemarin itu kalau kita lihat pada putusan, hakim sulit untuk kemudian mengurai motif. Karena ada dua motivasi tadi kan. Ah, itu satu. Yang kedua tuh begini, kalau yang namanya meeting of mind, maka kedua orang ini harus sepakat dulu gitu loh. Sepakat. Kelihatannya itu cuma satu pernyataan. Pernyataan dari si Ririn. Prio itu sifatnya hanya mendengar. Itu masalahnya. Oke, oke. Ini saya mau tegaskan dulu ke Bang Don bahwa ini belum dicabut Bang Don. Jadi ada bunyi-bunyi di sini itu pun jadikan sebagai pertimbangan hakim. Saya bacakan nih. Selanjutnya dari Bang Don tadi. Yang artinya ingin membunuh saudara Budi Awaludin, yang kemudian setelah berhasil membunuh saudara Budi Awaludin, kami bisa menguasai hartanya. Maka saksi menerangkan bahwa keterangan dalam BAP nomor 11 huruf A tersebut tidak benar. Keterangan itu bukan merupakan keterangan saksi dan mau saksi cabut loh. Baru mau akan dicabut. Tapi makanya ini dijadikan sebagai lembaran pertimbangan hakim karena belum dicabut. Ini ada juga lagi di sini nih. Bahwa saya kasih dulu Bang Ai. Halaman 134 Bang Ai, full, pelan dan nyaman. Oke. 134. Jangan didengarkan mouse-nya ya. Oke, bahwa pada BAP nomor 12, pertanyaan dalam BAP dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan alat apa saudara atau saudara Ririn melakukan pembunuhan terhadap saudara Budi Awaludin dan 4 orang lainnya. Jawaban saudara pada huruf A. Awalnya saudara Ririn pura-pura bertamu ke rumah Budi dan pura-pura membicarakan tentang bisnis minyak goreng. Maka, saksi menerangkan bahwa jadi saksi bisa jelaskan pada waktu itu terdakwa Ririn mengatakan pada saksi kalau datang ke rumahnya korban Budi hanya pura-pura saja. Pura-pura untuk berbisnis, keterangan tersebut masih tetap tidak dicabut. Tidak saksi cabut. Ini berarti Bang Ai ini nggak suka cabut-cabutan ya. Oke lanjut. Oke. Bahwa pada BAP saksi katakan setelah itu saudara Budi Awaludin langsung ke rumah bersama saudara Ririn Rifanto menuju ke samping sambil melihat mobil pickup. Lalu saudara Ririn Rifanto berkata, mobil mah wis oke. Setelah itu saudara Budi Awaludin kembali lagi menuju ke pintu samping rumahnya bareng dengan saksi posisi di belakang kemudian. Ya, ini saya garis gambari. Ini sama persis yang ada di dakwaan. Ya, lanjut. Ya. Saksi posisi di belakang kemudian saudara Ririn Rifanto di posisi paling belakang. Lalu saudara Ririn Rifanto berkata kepada saksi pelan-pelan, engko pas kita ngobrol dari Budi, sira mukul singguri ya. Artinya, nanti pas saksi lagi ngobrol dengan Budi, kamu pukul dari belakang ya. Maka saksi menerangkan bahwa keterangan dalam BAP yang berbunyi setelah itu saudara Budi Awaludin langsung ke rumah bersama saudara Ririn Rifanto menuju ke samping sambil melihat mobil pickup. Lalu saudara Ririn Rifanto berkata mobil wis oke. Setelah itu saudara Budi Awaludin kembali lagi menuju ke pintu samping rumahnya bareng dengan saksi posisi belakang, kemudian saudara Ririn Rifanto di posisi paling belakang. Lalu saudara Ririn Rifanto berkata kepada saksi pelan-pelan, engkau pas kita ngobrol bari Budi sira pukul singguri ya. Artinya, nanti pas saksi ngobrol dengan Budi, kamu pukul dari belakang ya. Tersebut saksi mau cabut. Mau artinya? Baru mau. Baru mau akan. Lanjut. Bahwa keterangan saksi, lalu saksi membuka tas yang digendong oleh saya. Lalu saksi mengambil palu besi dari dalam tas. Dalam BAP tersebut, mau saksi cabut karena tidak benar dan keterangan saksi yang benar pada saat di persidangan hari ini.
Yuk. Bahwa pada saat pertama kali datang bertemu korban Budi, tas dibawa terlebih dahulu oleh terdakwa Ririn di dashboard motor. Kemudian, saksi disuruh mengambil tas berisi palu tersebut oleh Ririn. Selanjutnya, saksi berikan tas tersebut kepada terdakwa Ririn Rifanto. Ini Bahwa sudah penyelamatan diri sendiri ya. Lanjut. Ya, bahwa keterangan saksi yang benar adalah awalnya terdakwa Ririn meminjam palu saksi tujuannya mau digunakan untuk membenarkan rumahnya terdakwa. Bukan saksi membuka tas kemudian palu diberikan kepada Ririn. Piye Bahwa iki terdakwa Ririn, ya, ceritanya piye iki? ini sepertinya si Priyo bilang awalnya Ririn mau pinjam palu ke Priyo untuk membenarkan rumah itu, jadi memperbaiki rumah maksudnya, memperbaiki rumah terdakwa, jadi mau memperbaiki rumahnya Ririn. Lalu di kalimat berikutnya bukan saksi membuka tas, jadi bukan saksi yang membuka tas lalu yang memberikan palu itu kepada Ririn, gitu. Jadi balik ke yang tadi, Mister, yang di sebelumnya, bahwa yang bawa tas itu adalah Ririn, yang buka tas itu Ririn, dan yang mukul itu Ririn, maksudnya gitu mungkin. Alah, Karena di ini keterangan wae. yang awal itu, Mister, kan, dia yang buka tas lalu ngasih palu ke Ririn gitu. Ini wae, ini wae. Ditulis begini aja oleh mereka aja kita bingung. Ya kan? Mm-mm. Itu mutar. Bingung soalnya begini, Mr. Kalau dia mencabut semuanya sih nggak jadi masalah, Mr. Ji. Masalahnya itu dia mencabut sebagian dan membenarkan sebagian. Bener, Ini Bro. bukan Nah, rencana. Ini malah rencana akan mencabut. Mau mencabut. iya maksudnya. Artinya itu kalau dibunyikan begitu, tapi artinya saya mau cabut nih. Berarti per hari itu juga langsung dicabut gitu loh. Tapi secara verbal dia sampaikan bahwa saya mau cabut. Ah, cuman maksud saya itu begini, Mr. Ji. Kita ini bingung karena si Prio ini muter-muter, Mr. Ji. Kayak apa itu ya? Muter-muter. Prof ya, kayak Ya kayak asing lah. Asing lah. jadi muter-muter. Jadi kalau seandainya dia cabut semua keterangannya sih nggak masalah. Berarti kan kita cuma kita ini cuma diperhadapkan dengan dua versi. Tapi karena yang masalahnya dia mencabut yang semua yang memberatkan dia itu dicabut tuh, Mr. Ji. Jadi pada akhirnya kan ada wilayah abu-abu. Kita nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang artinya yang mana yang diakui, yang mana yang dicabut kan. Itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Makanya sebenarnya ini dia sudah bersoal pada orang-orang ini memberikan keterangan pada versi BAP sebelumnya. Itu ketika diperhadapkan di sidang begini, nggak semuanya dicabut sekaligus sama dia, ataukah dibenarkan sekalian sama dia. Mungkin ya, akan lebih mudah tuh begini, Mr. Ji. Dia benarkan semua yang didakwakan, berarti clear tuh, ya kan? iya, iya. Nah, masalahnya karena hanya sebagian yang dia cabut, itu yang pada akhirnya menjadi bingung nih. Kita jadi meraba-raba. Contohnya kayak tadi Bang, itu sih. Yang anehnya, yang begini kok bisa ada kesimpulan. Hmm. Ini kayak yang tadi pertanyaan Mister J ada di paragraf berikutnya dalam Mister J. Lanjut, Ini yang terkait tadi saksi membuka tas palu diberikan kepada Ririn, itu maksudnya bukan dia yang saksi yang membuka tas ini. Ini keterangan berikutnya nih, bahwa terdakwa Ririn Rifanto menyuruh saksi membawa tas tersebut dari dashboard motor, kemudian saksi disuruh menyerahkan tasnya kepada terdakwa, tapi saksi tidak tahu kalau itu isinya adalah palu. nah, la. Kan jadi tambah bingung ya. Jadinya, iya, ini orang gila apa Jadi nggak? gimana? Ini kan yang dibaca kan ini kejadiannya di TKP rumah ini. Iya, di TKP rumah, bukan di Cuman toko. masalahnya JPU itu memberikan appreciate ke dia gitu loh, dianggap membantu. Padahal kan dia bikin Dianggap pusing. jujur. Lucu nih. Begini Bang Ai, itu nanti di print, kemudian dibikin kopi, diminum ya. Bang Ai, Ini itu kalau kalau di dimasukkan print ke itu kalau EA, Bang Ai, bingung ya ini. izin Bang Ai. Gimana ya? Itu kalau di print jadi berapa halaman Bang Ai? 340, Prof.
Kalau oke oke 320. Kalau dia mulai dari pembuktian unsur itu berapa halaman tuh? Waduh, berapa ya? Yang di awal-awal tuh Dia yang sekitar berapa halaman ya? yang 459-nya aja di luar barang bukti dan sebagainya nggak usah lah. Oke lah, saya selaku teman saya kasih murah 10 halaman aja, mau nggak? Boleh. Soalnya Oke. Mr. Ji, biar besok saya juga pengen print gitu. Soalnya kalau di print baru kan bisa kita baca bolak-balik gitu kan. Ini sesama Ada sekitar teman. 20-an ya. Oke, sesama Lebih teman. kayaknya Jadi, Mister Hah? yang mulai keterangan saksi ya. Bentar. Bukan. Yang mana? Mulai unsur-unsur pasal Oh, dikurangi aja dari 340 dikurangi 300 tinggal 40-nya gitu aja. Oke tuh. Ada rental ini nggak Prof di sekitar eh, kantor? Rumah ada Mr. Ji, print ada Mr. Ji. Enggak, soalnya gini, kalau hanya di situ saja itu ya kurang lebih dari dua. Ini Bang Ai, saya kasih lihat ini Bang Ai. iya. Dari 296 coba dibacakan dari 296 itu. Prof itu sukanya di situ gitu loh. Oh, oke oke oke. 296. 92, 93, 4, 5. Oke, 996. Bacain. Oke. Dari 295 paragraf terakhir ya. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan kombinasi. Kok terakhir? Sehingga Paling depan dong. maksudnya 29 296 bukan, Mister? Ya 296. 296 yang ada tulisannya akan mempertimbangkan terlebih dahulu itu loh. Akan mempertimbangkan. Oh, akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan ke-1 primer sebagaimana diatur dalam pasal 459 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 20 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. 3. Setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika turut serta melakukan tindak pidana. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Ayat 1. Unsur setiap orang. Menimbang bahwa pada dasarnya frasa setiap orang identik dengan kata barang siapa yang memiliki pengertian sebagai subjek hukum yang dijadikan terdakwa. Pada dasarnya, setiap manusia merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, di mana dalam perkembangannya, badan hukum atau korporasi juga dikategorikan sebagai subjek hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang, baik perseorangan atau maupun korporasi, dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Bandingan dengan Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta Kencana, 2009 halaman 249. Menimbang bahwa Lanjut. menimbang bahwa sebagai subjek hukum seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Namun hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan terkait terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa di dalam surat dakwaan penuntut umum telah didakwa seorang yang bernama Ririn Rifanto dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta jika terdakwa Ririn yang sedang diadili di depan Pengadilan Negeri Indramayu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian setiap orang yang dimaksud dalam hal ini adalah terdakwa Ririn Rifanto.
yang dihadapkan ke depan persidangan ini, sehingga majelis hakim berpendirian unsur setiap orang telah terpenuhi. Itu yang dimaksud sama Prof. Imran. Itu kalau sampai terakhir itu berapa hamalan? 290 ke 340, terakhirnya benar 340 nih Mister. Saya belum lihat yang terakhir. Coba saya lihat ya udah ya. Ambil apa namanya itu? Eh, Or, Kalau yang terakhir cuma itu kan barang bukti ya. ya Sampai ini 331 Bang Ai, Mister. Bang Ai. Kira-kira Mister. Ya, Bang Ai. ya. Dia mulai dari unsur rencana itu kan di bawah unsur tadi itu unsur barang siapa itu kan di bawahnya kan Heeh, unsur rencana. heeh, Lalu kemudian kan merampas nyawa. Ah, iya. itu kalau dari unsur rencana sampai ke unsur yang merampas nyawa itu kira-kira berapa halaman? Benar-benar. Kalau lihat sih sampai Enggak, yang 331 lain ya. Dari tadi 296 sampai 331. ya, ini buat Mike. Kalau unsur kan pasti di bold sama dia ya. Ya kan? Iya. Di bold tuh. Setelah unsur rencana itu di bawahnya itu ada pertimbangan unsur merampas nyawa orang tuh. Berarti sampai pada sampai merampas nyawa orang itu berapa halaman? Prof. Ya. Kalau itu hanya Jadi 2 lembar saja, Prof. Oh, oh. sebenarnya itu yang harus kita kaji. Jadi Iya. itu pertama. Jadi Dua yang perlu lembar. kita kaji itu adalah unsur rencananya dan unsur kapan orang-orang itu merampas nyawa. Dua unsur itu tuh. Oke. Baru nanti kita balik tuh pada apa? Pada alat bukti keterangan saksi. Nanti kita lihat ya kan, hakim ini comot dari mana keterangan saksi ini, ya kan? Oh. Itu karena kan dia akan comot pada fakta-fakta itu kan dia akan ambil pada keterangan dari para saksi ini. Kira-kira Ya. saksi ini tuh sebenarnya artinya pertimbangan ini benar nggak kira-kira diambil dari keterangan saksi itu ataukah hakim berasumsi, Ya. ya kan? Itu. Oke. Jadi kita lihat Benar tuh. maksudnya. Oke. Jadi kita ambil Itu. deduksinya dulu, kemudian kita cari inferensinya dari mana gitu kan, Prof. Ya benar, setuju, setuju itu. Oke. Lanjut Kang Aid di unsur dengan rencana terlebih dahulu, coba dibaca. Bentar, ini scroll lagi nih misal. Tadi saya lihat ke bawah, bentar. 297, 297. 297. Kejauhan banget. Tadi kan 297. 297. Oke. 97. Unsur dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Menimbang bahwa pengertian merampas nyawa orang lain dipersamakan dengan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain atau mengakibatkan kematian seseorang, sementara nyawa adalah hidup, roh yang ada di dalam tubuh. Menimbang bahwa frase rencana atau perencanaan artinya di dalam benak terdakwa telah disusun suatu rancangan atau skenario tentang bagaimana cara melaksanakan niatnya yang dalam hal ini menghilangkan nyawa para korbannya. Dalam doktrin ilmu hukum pidana, perencanaan lebih dahulu salah satunya ditandai dengan adanya jeda waktu antara timbulnya maksud membunuh dengan waktu pelaksanaannya. Artinya masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan dampak dari perbuatannya. Menimbang bahwa secara umum untuk mengetahui apakah ada perencanaan terlebih dahulu dari suatu perbuatan dapat dianalisa dari hal-hal sebagai berikut. 1. Perlu diperhatikan apakah ada timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan terdapat cukup waktu untuk berpikir dengan tenang dan cara-cara pelaksanaan menghilangkan nyawa korban. 2. Adanya tindakan persiapan. 3. Cara kerja yang cukup sistematis. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim membuktikan apakah benar tindakan terdakwa memenuhi unsur tersebut di atas, sebagaimana yang digariskan dalam hukum positif, terlebih dahulu majelis hakim akan menguraikan pengertiannya mengenai dengan sengaja di dalam unsur kedua ini. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 36 ayat 1 KUHP menyatakan setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan pasal 36 ayat 1 KUHP menyatakan ketentuan ini menegaskan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan. Secara doktriner, bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kealpaan. Oleh karena itu, KUHP menganut dan mengadopsi asas
tiada pidana tanpa kesalahan, maka unsur kesengajaan dalam KUHP berlaku secara umum terhadap tindak pidana dalam undang-undang di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Selama undang-undang di luar KUHP tindak pidana khusus tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai kesalahan atau kesengajaan dan kelalpaan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 36 ayat 2 KUHP menyatakan perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan pasal 36 ayat 2 KUHP menyatakan ketentuan pada ayat ini dimaksudkan bahwa setiap tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja, dan unsur kesengajaan itu harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara. Bentuk lain dari sengaja biasanya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan menggunakan istilah dengan maksud, mengetahui, yang diketahuinya, padahal diketahuinya, atau sedangkan ia mengetahui. Oleh karena itu, setiap tindak pidana harus dianggap dilakukan secara sengaja kecuali unsur kealpaan secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga unsur kesengajaan harus dibuktikan terlebih dahulu dalam setiap tindak pidana. Hal ini juga diperkuat dan diperjelas dengan surat edaran Mahkamah Agung SEMA nomor 1 tahun 2026 tentang pedoman implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025 pada 3. Perihal pelaksanaan KUHAP 3, struktur pertimbangan putusan memuat pedoman pemidanaan dan unsur kesalahan huruf C yang menyatakan hakim mempertimbangkan unsur kesengajaan dan atau kealpaan sebagaimana diatur dalam KUHP. Menimbang bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja pula. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan majelis hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri pelaku. Lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar. Dengan cara majelis hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan umum untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya. Menimbang bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak, will theory, yang diajarkan oleh von Hippel bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, dan teori pengetahuan dan atau membayangkan, foretelling theory dari Frank bahwa sengaja berarti membayangkan atau timbulnya akibat perbuatan. Orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh pelaku adalah apa yang akan terjadi waktu ia berbuat. Menimbang bahwa secara umum yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut. Di samping itu, unsur kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini, unsur kesengajaan memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh pelaku, dan pelaku mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki. Unsur dengan sengaja harus diartikan secara luas, yakni tidak semata-mata sebagai offset als Okmer, kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, bahwa akibat tindak pidana itu dikehendaki oleh pelaku saja, melainkan juga sebagai offset kesengajaan sebagai kepastian, bahwa akibat tindak pidana itu pasti mengikuti perbuatan pelaku sebagai offset
Waju Mogeli, itulah sengaja sebagai kemungkinan bahwa akibat tindak pidana itu hanya bayangan kemungkinan belaka dari perbuatan pelaku. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025 pukul 13, terdakwa Ririn dan saksi Priyo menyepakati untuk melakukan pembunuhan dengan tujuan mengambil harta benda keluarga korban Budi Awaludin di rumah yang terletak di Jalan Siliwangi nomor 52, Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu dengan cara saksi Priyo terlebih dahulu mempersiapkan alat untuk melakukan perbuatannya bersama dengan terdakwa Ririn dengan cara memotong sebuah palu dengan tujuan mempermudah memegangnya saat digunakan di rumah saksi Anton Sudanto alias Astam bin Oke, Kari yang itu dulu. melakukan ya. Oke, sampai di situ dulu tuh, ambil gelas di situ, silakan diminum dulu, ya. Ini Prof, jadi di sini Prof, mulai muncul di sini Prof. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025 pukul 13.00 terdakwa Ririn Rifanto dan saksi Priyo Bagustiawan menyepakati untuk melakukan pembunuhan dengan tujuan mengambil harta benda keluarga korban Budi Awaludin di rumah yang terletak di Jalan Siliwangi. Nah, Siliwangi. Kelurahan Pauman, Indramayu dengan cara saksi Priyo Bagustiawan terlebih dahulu mempersiapkan alat untuk melakukan perbuatannya bersama dengan terdakwa Ririn Rifanto dengan cara memotong sebuah palu dengan tujuan mempermudah memegangnya saat digunakan di rumah digunakan di rumah saksi Anton alias Astam bin yang merupakan tukang las. Itu Prof. Jadi mereka di sini sudah disepakati Prof. Menurut pertimbangan dari hakim. Demikian Prof. Iya, iya. Itu biasanya, artinya kalau begitu pertimbangan itu kan biasanya tuh di situ di state begini nih. Itu dia didasarkan pada keterangan siapa kan begitu tuh. Kalau Mr. J baca di bawah tuh pasti ada tuh. Ada Itu Prof. diperoleh dari keterangannya. Ini tadi Nggak ada Mr. J. tidak ada, tapi ada masih jauh nih Prof. Iya, itu pasti ada di bawah, pasti ada di bawah. Karena artinya itu kan hakim itu coba untuk apa namanya mengurai apa namanya menyimpulkan itu berdasarkan keterangan dari apa gitu loh. Katakanlah kalau misalkan dia didasarkan pada alat bukti apa keterangan saksi si Priyo, berarti di situ disebutin Priyo. Itu biasanya nanti karena begini Mr. J. Memang ini menjadi sulitnya itu karena apa? Karena keterangannya yang dia berubah-berubah. Jadi kita akan temukan banyak keterangan di sana Mr. J. Ya, Nah, karena 3 versi keterangan itu, maka kemudian hakim ini kemudian hanya merujuk nih, kira-kira keterangan mana yang mungkin menurut hakim ini proper. Itu masalahnya. Itu yang menurut saya kok ini jadi berbelit-belit karena begitu. Karena dia punya 3 keterangan yang berbeda-beda. ini Prof. Kalau keterangan saya tidak jamin Prof. Kalau ini mendasari keterangan siapa, sama sekali saya tidak menjamin karena ini diputar-putar hanya berdua orang itu saja. Justru keterangan Ya, Priyo sendiri. ya, contoh kayak begini. Katakanlah keterangan kaitannya dengan CCTV itu. Ada peristiwa yang kemudian ada rangkaian itu. Itu juga kemudian hakim kan harus mendasarkan pada bukti CCTV kan. Nah, hakim akan menyatakan ke situ. Jadi kita itu harus melihat ketika hakim menyatakan ke situ, berarti kita balik nih ke alat bukti nih. Kita verifikasi gitu loh. Benar nggak nih ada di sini gitu loh. Jangan sampai hakim itu menarasikan sesuatu yang memang nggak ada pada alat bukti tadi gitu loh Mr. J. Iya, paham. Nah, Tapi saya melihat ini kan ini tadi dengan sengaja, dengan secara bersama-sama ya munculnya ya Priyo lagi, Prof. Ya, wow, nanti coba besok coba saya print dulu lalu nanti kalau saya lihat di laptop atau di handphone nggak bisa Mr. J. Soalnya kalau kita balik-balik ya rada-rada susah sih.
Iya, Bro. Ini kita bisa dapat sih, kan sudah di halaman yang 299 tadi, 296 ya. 297 sampai ke bawah itu, bahkan ini saya bacakan saja, saya ini kan saja apa namanya? Saya kalau ceritanya setelah yang tadi dibacakan Bang Ai itu runut dengan cerita Priyo sendiri yang tadi, kemudian didasarkan pada WA ke Evan. WA ke Ivan ini nggak muncul. Oke. Ini sebenarnya teman-teman mau dibacakan lagi nggak? Tinggal sedikit kok, tinggal berapa ya? Teman-teman semua. Halo. Mau nggak Kalau dibaca? dibacakan panjang, Mr. J. Panjang kayaknya itu, Mr. J. Itu kan dia baru unsur rencana tuh, belum lagi unsur merampas nyawa. Belum tuh, itu dia masih unsur dengan sengaja. Belum nanti unsur yang lainnya panjang kayaknya, Mr. J. Masih ada 3 unsur Ya. lagi kan itu. Jadi mungkin Bang Don dulu lah, kita kasih kesempatan. Silakan Bang Don. Bang Donnya terjun payung, Prof. Oh, udah baik. Bang Kopi nih, Bang Kopi. Bang Kopi, Kaki apa kata dulu tidur? sakit apa Bang Kopi? Sakit hati dia, Mr. J. Iya, Bang Don nggak bisa ditutup mic-nya, jadi dia ini, Bro. Ada suara-suara aneh di situ. Oke, silakan Bang Don. Saya kena kick Mr. Z, Prof. Ya, tega benar Mr. Z ini. Jadi, Prof, kalau saya menyimpulkan, yaitu tadi bahasa Bang Ari diambil dari sini, diambil dari sana, kemudian dimasukkan dalam daftar pertimbangan hakim dalam vonis. Nah, karena keterangannya berubah-ubah, mana yang masuk dalam unsur, itulah yang dipakai. Nah, hanya saja semua yang ada di pertimbangan hakim ini itu ada semua di alat bukti, alat bukti atau barang bukti, walaupun sebagian keterangan dicabut. Nah, dalam posisi dicabut pun tetap dimasukkan dalam pertimbangan. Contoh tadi yang meeting of mind ini, padahal sudah dicabut sama Priyo, tetap diuraikan dalam pertimbangan vonis. Kemudian kalau Ririn udah jelas lah, semuanya dicabut. Kalau Priyo kan sebagian dicabut, sebagian tidak. Nah, hanya saja untuk yang tanggal 24 Agustus ini, tadi sudah dibacakan, dia cabut itu. Walaupun sudah dicabut, tetap diuraikan dalam unsur rencana oleh hakim dalam pertimbangan. Nah, dan beberapa keterangan lainnya terkait menenggelamkan bayi. Nah, menenggelamkan ini lucu nih redaksinya yang saya baca di sini, bahwa Priyo meletakkan bayi ke dalam bak yang berisi air. Meletakkan bahasanya. Jadi bukan menenggelamkan. Saya lupa halaman berapa tadi. Jadi kayak ditaruh begitu, kemudian karena gaya gravitasi tenggelam lah. Lucu juga kok meletak. Ini makanya tunggu dulu. Ini coba Bang Don, sudah minum Bang Don? Bang Don. Bang Ai, sudah minum Bang Ai? Malah bikin kopi nih Bang Ai nih. Buka mic-nya Bang Ai. Iya kali, Kavia. Tidur deh. Kavia lelah, Prof, habis keliling dia. Ada memang ini Bang Ai. Bang Ai mabok, Mr. Z, habis baca. Sih gawat juga, padahal masih kurang 40 halaman lagi, terus bilang tinggal sedikit ini teman-teman. 40 halaman Mister, bisa tidur jam 3:30 gitu. Yang di bawah nggak tahu Bang Don.
Lanjut Mr. Ji, lanjut. Bang Ayah jeda tepar tuh. Ini Bang Kopi Pahit nih mana nih nggak ada suaranya? Orang- Tidur kita. Orang sakit itu. Tidur dia. Bang Agus. Bang Agus kasih pendapat dulu Bang Agus. Bagaimana Bang Agus? Bang Agus masih ada Bang Agus? Bang Agus juga mabok ini kayak Masih, ngedengerin. masih bang. Oh, Masih. kirain mabok Bang. Masih, masih. Mapu unsur ya, jangan mapu unsur ya. Ini kan jadi yang bikin saya bingung tuh gitu. Kok hakim bisa ya gitu kan mengambil putusan dari hal-hal yang kalau kita dengar di sini kan ini nggak jelas gitu kan, banyak yang nggak jelas. Kok berani ngambil keputusan dari hal-hal yang tadi disampaikan itu banyak yang tidak nyambungnya begitu, Mister. Nah, saya dengerin terus dari tadi tuh, ini kok banyak tidak nyambungnya tapi hakim bisa memutuskan gitu, gitu, Prof. Itu saja mungkin, Mister Ji. Terima kasih. Ya, berarti Prof, mohon izin ini saya sambungkan